Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan pada hari ini akan menjelaskan materi tentang operating leverage dan financial leverage. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan beberapa submateri. Yang pertama, pengertian operating leverage. Yang kedua, jenis-jenis leverage. Yang ketiga, manfaat menghitung rasio leverage. Yang keempat, pengertian financial leverage. Yang kelima, manfaat financial leverage. Dan yang keenam, fungsi financial leverage. Perkenalkan, saya Ella Sapitri sebagai pemateri 1. Kemudian, rekan saya Rizla Akbar sebagai pemateri 2. Dan Fatia Nabila sebagai pemateri 3. Baiklah teman-teman, saya Ella Sapitri sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian operating leverage, kemudian jenis-jenis leverage, dan manfaat menghitung rasio leverage. Pengertian operating leverage. Leverage secara umum yaitu suatu kemampuan dari sebuah perusahaan dengan mengandalkan sebuah aset atau dana. Nah, aset atau dana ini mempunyai beban dalam merealisasikan tujuan perusahaan, sehingga nantinya dapat membuat kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang bertambah secara maksimal. Dari pengertian leverage secara umum tersebut, ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian dari leverage. Di antaranya yaitu Sartono. Ia berpendapat bahwa leverage itu merupakan suatu pemanfaatan atau penggunaan sumber dana serta aset perusahaan yang mempunyai biaya tetap. Penggunaan sumber daya dan aset tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi keuntungan dari para pemegang saham. Kemudian, menurut Irawati, ia berpendapat bahwa leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menginvestasikan dan memperoleh sumber dana. Hal tersebut harus disertai dengan biaya tetap maupun beban yang ditanggung oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis leverage. Yang pertama yaitu operating leverage atau leverage operasi. Menurut pendapat dari Hanafi, leverage operasi adalah jumlah dana dari sebuah perusahaan yang digunakan untuk operasional. Sedangkan menurut Syamsuddin, arti leverage operasi itu adalah tingkat kemampuan dari perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap. Hal itu dilakukan untuk dapat meningkatkan pengaruh biaya tetap pada penjualan. Kemudian, jenis leverage ini muncul akibat dari biaya tetap yang ditanggung sebagai operasional perusahaan. Dengan leverage operasi, suatu perusahaan inilah dapat berharap penjualan akan meningkat sehingga dapat menghasilkan laba sebelum bunga serta pajak yang jauh lebih besar. Yang kedua, yaitu biaya operasi. Biaya operasi tetap berasal dari biaya produksi dan pemasaran serta biaya penyusutan yang mempunyai sifat yang permanen. Misalnya, gaji dari seorang karyawan. Nah, pada leverage operasi ini berupa efek dari biaya tetap pada kemampuan perusahaan supaya dapat menutupi semua biaya tersebut. Kemudian, besar kecilnya leverage
dapat dihitung dengan degree of operating leverage. Cara untuk menghitung degree of operating leverage ini yaitu dengan membagikan antara presentasi perubahan EBIT dengan presentasi perubahan penjualan. Manfaat menghitung rasio leverage. Menghitung rasio leverage tentunya mempunyai manfaat. Nah, manfaat ini terbagi menjadi dua bagian, bagi kreditor dan bagi perusahaan. Berikut ini manfaat menghitung leverage bagi kreditor. Yang pertama, supaya dapat mengetahui posisi perusahaan atas semua kewajibannya pada pihak eksternal, khususnya untuk pihak pemberi modal atau kreditor. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan perusahaan. Yang ketiga, dapat mengetahui keseimbangan dari nilai aktiva dengan modal, terutama pada nilai aktiva tetap. Yang keempat, untuk menilai pengaruh dari sumber dana pinjaman yang telah diperoleh oleh perusahaan pada cara dalam pengelolaan sumber dana tersebut. Yang kelima, yaitu untuk menilai besarnya jumlah aktiva dari perusahaan yang telah dibiayai oleh kreditor. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Rizla Akbar. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kami. B. Financial leverage. Pengertian: suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya sejalan dengan pengembangan yang dialami selalu membutuhkan tambahan modal. Pada saat perusahaan didirikan, pemilik bisa menentukan sumber modal apa yang dipakai, apakah semuanya bersumber dari modal saham biasa atau perlu ada utang jangka panjang atau financial leverage. Selain itu, financial leverage bisa diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap. Secara umum, financial leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Financial leverage akan muncul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Bisnis atau perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan financial leverage yang menguntungkan atau efek yang positif apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap atas penggunaan dana yang bersangkutan. Beban tetap yang dikeluarkan dari penggunaan dana, misalnya hutang obligasi, harus mengeluarkan beban tetap berupa bunga, sedangkan penggunaan dana yang berasal dari saham preferen harus mengeluarkan beban tetap berupa dividen. 2. Manfaat leverage finansial. Adapun manfaat yang terdapat dalam financial leverage. 1. Financial leverage adalah alat penting yang dapat digunakan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan pendanaan dan investasi terbaik. 2. Financial leverage menyediakan berbagai sumber pembiayaan di mana perusahaan dapat mencapai target pendapatannya. 3. Financial leverage juga merupakan teknik penting dalam berinvestasi karena membantu perusahaan menetapkan ambang batas untuk perluasan operasi bisnis. Misalnya, dapat digunakan untuk merekomendasikan pembatasan ekspansi bisnis setelah pengembalian investasi tambahan yang diproyeksikan lebih rendah daripada biaya hutang. 4. Manfaat financial leverage adalah untuk dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. 5. Sebagai alat menilai seberapa besar dampak hutang perusahaan mengenai manajemen modal. 6. Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
Lanjut ke pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Fatia Nabila. 3. Fungsi leverage finansial. Dalam keuangan perusahaan, leverage mempunyai maksud dan fungsi yang serupa. Lebih jelas lagi, financial leverage juga dapat digunakan untuk meningkat tingkatan keuntungan yang diharapkan. Dalam penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Namun sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan risiko kerugian bagi perusahaan. Sebab apabila jika perusahaan Anda ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dan biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Maka dari itu, manajemen perusahaan harus memperhitungkan risiko bisnis perusahaan, posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan dari struktur modal perusahaan, dan tingkat agresivitas manajerial perusahaan ketika menentukan struktur modal yang optimal. Terjadinya financial leverage timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya operasi tetap. Apabila dalam jangka panjang semua biaya bersifat variabel, artinya dapat berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Leverage merupakan sejumlah uang yang disediakan oleh broker forex kepada trader agar dapat menyelesaikan transaksi di pasar keuangan dalam jumlah yang jauh lebih besar menjadi berlipat ganda. Apabila Anda menggunakan leverage, maka trader dapat meningkatkan jumlah modalnya sebanyak puluhan kali lipat, bahkan ribuan kali. Oleh sebab itu, apabila Anda menggunakan leverage dengan baik dan benar, maka tidak akan terjadi kerugian yang terjadi dalam perusahaan Anda. 4. Jenis-jenis leverage finansial. 1. Time interest earned ratio. Rasio time interest earned ratio merupakan rasio antara laba sebelum pajak dan bunga dengan beban bunga. Jenis rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Contoh rumus time interest earned ratio sama dengan debit atau interest. 2. Rasio fixed coverage merupakan rasio yang mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya, termasuk pembayaran dividen, bunga, saham, preferen, angsuran, pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan leasing dan harus membayar angsuran tertentu. Contoh rumus fixed charge coverage ratio sama dengan laba operasi ditambah pembayaran leasing atau biaya bunga ditambah pembayaran leasing. 3. Debit ratio. Debit ratio merupakan debit rasio yang semakin tinggi rasio yang dimiliki, maka semakin besar rasio yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Debit rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva. Contoh rumus kali debit rasio sama dengan total kewajiban atau total aktiva. Sekian penjelasan materi dari kami kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.